Dek, dek. Nilai kritis di hasil pemeriksaan patologi anatomi. Ada dong, tapi di beberapa jurnal seperti di sini, dan ini menjelaskan bahwa critical value atau nilai kritis di hasil pemeriksaan patologi anatomi itu ada, namun berbeda dengan nilai kritis yang ada di laboratorium patologi klinis. Di patologi anatomi, penilaian bukan berdasarkan batasan nilai kuantitatif, namun lebih pada interpretasi dokter spesialis melihat dari gambaran yang ditemukan, baik itu struktur seluler ataupun struktur jaringan di bawah mikroskopis, seperti ini, atau ini. Jadi, kata critical value atau nilai kritis dirasa kurang tepat. Di beberapa jurnal tadi menyebutkan suatu unexpected diagnosis atau critical diagnosis yang kita kenal dengan diagnosis kritis. Diagnosis kritis adalah suatu kondisi di mana ditemukannya diagnosis atau gambaran dari hasil pemeriksaan patologi anatomi secara mikroskopis yang memerlukan telaah dari dokter penanggung jawab pasien atau dokter klinisi yang kemungkinan dapat mempengaruhi tata laksana untuk pasien selanjutnya. Beberapa gambaran yang termasuk dalam kategori diagnosis kritis itu diantaranya: pertama, ditemukannya jaringan lemak pada kuretase endometrium. Kedua, ditemukannya jaringan lemak pada biopsi gastrointestinal. Ketiga, ditemukannya fekal material pada cairan peritoneum. Keempat, adanya perbedaan antara diagnosis awal dari pemeriksaan biopsi aspirasi jarum halus atau FNAB dengan diagnosis histopatologi yang dilakukan. Kelima, ditemukannya suatu keganasan dari sampel yang awalnya tidak diduga merupakan suatu keganasan, baik itu dari cairan ataupun dari pemeriksaan jaringan. Yang keenam, kasus infeksi terutama tuberkulosis, dengan harapan pasien dapat ditangani dengan cepat. Bila dokter spesialis patologi anatomi menemukan gambaran-gambaran seperti tersebut tadi, diharapkan dapat menghubungi dokter klinisi atau dokter penanggung jawab pasien sesegera mungkin dengan tujuan agar tata laksana pasien lebih cepat, tepat, dan akurat. Namun, kategori diagnosis kritis ini mungkin sangatlah bervariasi. Itu semua tergantung dari kesepakatan antara dokter spesialis patologi anatomi dan dokter penanggung jawab pasien atau dokter klinisi di rumah sakit masing-masing. Karena pada dasarnya lebih mengutamakan pada komunikasi yang efektif, sehingga tata laksana pasien selanjutnya dapat dilakukan sesegera mungkin. Saya Dr. Resno, spesialis patologi anatomi.